Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tutorial atau cara untuk mengimport atau menginput soal ke dalam aplikasi CBT. Nah, sebelum saya jelaskan cara tutorialnya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit Bapak Ibu. Untuk aplikasi yang akan kita pakai nanti untuk ujian PAT kelas 12, yaitu aplikasi nama aplikasinya itu Zia CBT. Nah, aplikasi ini itu saya dapetin dari seseorang namanya Ahmad Lutfi. Itu. Jadi ini aplikasi yang berbeda dari aplikasi sebelumnya Bapak Ibu. Kenapa saya pakai aplikasi ini, tidak menggunakan aplikasi sebelumnya? Karena walaupun sebenarnya aplikasi yang sebelum kita pakai itu fiturnya udah cukup lengkap gitu ya, udah cukup baik gitu ya, banyak fitur-fitur yang sangat bagus gitu. Cuman ada satu masalah gitu. Masalahnya adalah dalam menginput soal itu agak ribet Bapak Ibu gitu. Ya bagi saya sih mungkin inputnya biasa aja gitu ya, ya gampang-gampang aja. Cuman untuk Bapak Ibu sekalian mungkin agak ribet dalam menginput soal gitu ya. Nah, makanya saya mencari aplikasi lain gitu. Tadinya sih niatnya mau bikin sendiri, tapi ya nggak mungkin ya, waktunya terbatas gitu ya, karena untuk bikin aplikasi itu nggak bisa sehari dua hari, seminggu dua minggu, bisa berbulan-bulan gitu. Jadi akhirnya saya nyari aplikasi dan kebetulan dapat punya Ahmad Lutfi ini Bapak Ibu. Nah, aplikasi ini pertama memang aplikasi ini sangat simpel ya, sangat simpel sekali, sehingga fiturnya tidak selengkap dari aplikasi yang sebelumnya. Namun aplikasi ini tuh karena mungkin simple gitu, jadinya ringan sekali, jadi tidak memberatkan server nantinya kalau dipakai. Dan juga aplikasi ini yang paling penting gitu ya, yang paling penting itu adalah dalam menginput atau import soalnya itu sangat mudah Bapak Ibu gitu. Saya yakin Bapak Ibu sendiri nanti begitu saya jelaskan langsung paham gitu ya, langsung ngerti caranya dalam menginput dan mengimport soal ke aplikasi itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu langsung buka saja aplikasinya ya. Tentunya nanti linknya akan saya kasih ya. Menyusul, untuk linknya menyusul nanti saya kasih. Jadi nanti begitu Bapak Ibu buka aplikasinya, kurang lebih tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Langsung masuk ke halaman user login. Nah, di halaman user login ini itu siswa ini untuk login siswa Bapak Ibu. Jadi siswa atau peserta ujian bisa login langsung di sini. Tapi untuk Bapak Ibu dan operator atau proktor itu masuknya ke menu yang ada di pojok kanan bawah ini. Ini ada tulisan login operator, Bapak Ibu bisa klik di sini. Nanti akan muncul halaman login lagi, dan ini adalah login untuk admin atau operator, juga untuk guru Bapak Ibu. Nah, untuk guru ini tinggal masukin saja username-nya, namanya guru, terus passwordnya guru 123, enter. Nah, begitu masuk, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu masuk login, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu hanya menu di sebelah kiri saja ya. Bapak Ibu nggak perlu di sini ada beberapa konfigurasi sistem ya. Ini Bapak Ibu nggak perlu lihat. Terus juga di sini ada petunjuk penggunaan. Di sini ada beberapa fitur ya. Cuman fitur ini tidak akan Bapak Ibu bisa gunain karena ya tidak tampil di sini. Sengaja saya lock gitu ya. Jadi yang tampil itu hanya fitur data modul saja untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke sini, menu data modul ya, diklik nanti akan muncul ada beberapa menu. Ini untuk menu-menu ini untuk mendukung Bapak Ibu dalam menginput soal. Nah, pertama sebelum Bapak Ibu mengimport atau input soal, Bapak Ibu bisa masuk ke menu mata pelajaran terlebih dahulu ya. Di menu mata pelajaran ini nanti akan muncul mata pelajaran ya yang akan nanti diujikan Bapak Ibu. Kalau misalkan di sini nama mata pelajaran Bapak Ibu belum ada, Bapak Ibu bisa menambahkannya sendiri dengan cara klik tambah mata pelajaran di atas pojok kanan atas ini.
tinggal diklik ya, tambah mata pelajaran, lalu tinggal input nama mata pelajarannya. Contoh misalkan bahasa Indonesia kelas 12 nih misalkan ya. Kalau untuk kejuruan mungkin bisa ditambahkan dengan nama jurusannya, misalkan 12 BDP gitu ya misalkan, atau AKL atau OTKP ya. Berikutnya untuk deskripsi tinggal ketikan saja PAT bahasa Indonesia kelas 12 seperti ini ya. Setelah itu tinggal klik tambah. Nah, setelah itu nanti ada tulisan berhasil, maka di sini akan muncul nama pelajaran yang tadi sudah kita input Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu import soal Word ya. Kalau misalkan Bapak Ibu seharusnya sudah kalau misalkan sudah bisa buka aplikasinya, sudah saya kasih link, Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung download template atau form untuk aplikasi Microsoft Word-nya di sini. Cuma nanti Bapak Ibu, karena linknya belum saya kasih, jadi nanti untuk template-nya saya kasih duluan Bapak Ibu. Nah, template-nya itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu, file Microsoft Word ya, namanya form soal ganda. Nah, ini kita buka, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah template untuk input soal gitu. Nah, cara nginput soalnya ini sangat mudah. Pertama di sini ada baris soal. Nah, baris soal ini Bapak Ibu isi soalnya. Contohnya seperti ini sudah ada contoh soal ya. Jadi ini soalnya, terus ini jawaban satunya atau A gitu ya. Ini jawaban 2 atau B-nya gitu. Ini jawaban ketiga, ini jawaban keempat, dan ini yang kelima. Terus berikutnya di sini ada kolom jawaban. Nah, kolom jawaban ini Bapak Ibu isi angka 1 jika itu jawabannya. Misalkan ini jawabannya ya. Di sini kita rubah jadi angka 1. Nah, saya contohkan saja misalkan di soal nomor 2 kita masukkan soal contoh, misalkan soal bahasa Indonesia. Misalkan bahasa Indonesia itu biasanya kan banyak artikel gitu ya. Misalkan saya copy saja artikel dari internet, misalkan seperti ini. Jadi saya copy. Nah, terus di sini saya paste ke sini. Nah, cuman di sini Bapak Ibu kalau saya paste ini ada kayak background warna abu-abunya ya, karena memang saya copy dari internet. Ini saya hilangin dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya biasanya setelah ada artikel ini kan ada pertanyaan gitu Bapak Ibu ya. Misalkan apa kesimpulan dari artikel di atas, misalkan gitu. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya jawabannya di sini misalkan contoh gitu ya, misalkan contoh aja misalkan seperti ini ya. Ini contoh aja Bapak Ibu. Nah, ya. Terus misalkan jawabannya yang paling atas, ini kita rubah angka 1. Nah, ini berarti jawaban yang benar ya. Berikutnya soal nomor 3, contohnya misalkan soal gambar gitu ya. Perhatikan gambar ini. Nah, untuk soal gambar ini karena gambarnya saya nggak ada, jadi saya pakai snipping tool saja ya. Jadi saya screenshot saja. Contoh misalkan saya screenshot menu ribbon dari Microsoft Word ini, yang seperti ini. Terus saya copy gambarnya, terus di sini tinggal di paste saja, tinggal di paste Bapak Ibu, seperti itu. Terus misalkan soalnya apakah gambar di atas, nah, seperti itu. Misalkan di sini contoh aja, misalkan isinya angka gitu ya, seperti ini. Terus misalkan jawabannya angka 5, ini kita rubah ke 1, seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya di soal keempat, jadi untuk gambar ini Bapak Ibu tinggal insert aja ya. Kalau sudah ada gambarnya tinggal di insert saja, insert terus picture gitu ya, tinggal dicari gambarnya. Nah, berikutnya atau di copy paste juga bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya sudah bikin di Microsoft Word, di Microsoft Bapak Ibu itu ada gambarnya, tinggal di copy terus tinggal di paste aja di sini. Berikutnya soal misalkan matematika ya, itu kan biasanya pakai equation ya, insert equation. Contoh aja nih, misalkan soal misalkan seperti ini Bapak Ibu ya, contoh aja. Terus jawabannya misalkan angka gitu ya.
sorry, misalkan gini, kekuatan, misalkan gini lah gitu ya. Misalkan jawabannya 16 gitu ya, ini tinggal diubah ke angka 1. Nah, berikutnya di soal nomor 5, misalkan ada soal tabel gitu Bapak Ibu. Biasanya ini soal akuntansi gitu kan pakai tabel ya. Nah, untuk soal seperti tabel atau grafik dan lain sebagainya ya, mungkin kalau grafik diagram itu masih bisa ya, tinggal di copy paste saja. Tapi kalau untuk soal tabel ya, karena ini kan sudah tabel gitu ya, jadi tabel di dalam tabel gitu ya. Contohnya misalkan saya kasih tabel deh ya. Misalkan ini saya tadi sudah bikin gitu ya, saya copy tabelnya, saya paste ke sini. Nah, seperti ini ya. Terus misalkan di sini jawabannya A, B, C, D, E. Jawabannya misalkan B gitu ya. Nah, ini sebenarnya di sini bisa Bapak Ibu, tabelnya muncul gitu ya di copy. Tapi nanti begitu diimport di aplikasi itu muncul, soal tabelnya muncul, tapi soal yang di bawahnya ini tidak akan muncul Bapak Ibu. Ini contoh misalkan di soal 6, apakah yang dimaksud dengan sistem misalkan. Oke, nah ini kita coba dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau tabel itu memang saya menyarankan menggunakan gambar saja Bapak Ibu. Tapi ini kita coba dulu ya, ini pakai tabel ya, kita bikin tabelnya. Nah Bapak Ibu kalau sudah seperti ini ya, sudah selesai nih, misalkan sudah selesai di input, ini masih ada tabel kosong di bawah, ini Bapak Ibu hapus saja ya, yang tidak terpakai dihapus saja. Caranya diblok aja Bapak Ibu ya. Cara ngebloknya biar gampang, gini aja Bapak Ibu, diklik di sini, terus kita ke bawah, terus di sini diklik, tapi tombol shift-nya ditahan di keyboard ya. Di keyboard tombol shift-nya itu ditahan, terus diklik di sini. Setelah itu tinggal klik kanan aja ya. Mau ya, coba dari atas. Kita klik kanan seperti ini. Nah, terus delete cell. Habis itu pilih delete entire row ya, yang ini tinggal OK, dia akan hilang. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa save ya. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasinya Bapak Ibu, seperti ini ya. Terus masuk ke menu import soal Word. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebelum Bapak Ibu input soalnya ke sini, jadi nanti soalnya akan diinput di kolom ini ya. Sebelum dimasukkan ke sini, Bapak Ibu pilih dulu mapel apa yang mau diinput soalnya. Contohnya tadi kita bikin bahasa Indonesia ya, kita input bahasa Indonesia, kita klik bahasa Indonesianya. Terus di sini cara nginput ke sininya adalah, ini gampang sekali Bapak Ibu. Kita buka Word yang tadi sudah kita bikin seperti ini. Terus kita kopikan tabelnya. Jadi tabelnya ini kita copy secara semuanya kita copy. Caranya kita klik aja nih Bapak Ibu yang ini. Ya, di ujung tabel sebelah kirinya ini ada kayak kotak panah gitu, tinggal diklik kanan seperti ini ya. Habis itu copy ya. Setelah itu masuk ke aplikasi. Nah, di sini kita pastekan Bapak Ibu. Cuman cara pastenya jangan diklik kanan paste, karena kalau kayak gini dia nggak mau, dia akan muncul peringatan seperti ini, your browser doesn't allow bla 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 gitu ya. Nah, ini kita close saja. Cara pastenya dengan menggunakan keyboard Bapak Ibu, dengan cara pencet atau mengklik tombol CTRL dan V plus V ya, CTRL V, CTRL plus V gitu ya, CTRL plus V, nanti akan muncul soalnya di sini Bapak Ibu. Nah, kayak gini. Nah, ini kan gambarnya kepotong ya. Cara melihat supaya kita kelihatan semua soalnya itu Bapak Ibu bisa klik tombol yang ini ya, icon yang ini nih, yang panah ini, nanti gambarnya jadi full screen soalnya. Nah, jadi seperti ini bisa terlihat lebih enak gitu.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengedit kembali kalau misalkan ada yang kurang-kurang. Contohnya seperti ini nih, di equation. Ini ada muncul teks seperti ini ya. Jadi kayak double gitu. Nah, ini dihapus saja. Jadi dihapus. Nah, berikutnya di sini tabelnya muncul Bapak Ibu ya. Tabelnya muncul. Terus soal yang 6-nya juga muncul Bapak Ibu. Nah, tapi masalahnya nanti pas diimport itu soal yang nomor 6 ini nggak akan muncul Bapak Ibu, karena di sini ada tabel. Kita coba ya, di sini saya kecilin dulu, terus kita import. Nah, kita cek di sini, ini pasti yang muncul cuma 5 soal Bapak Ibu. Tuh. Oh, bisa ternyata ya. Ini bisa, ternyata Bapak Ibu bisa. Jadi bisa kalau di copy tabelnya itu di copy lewat Microsoft Word, bisa Bapak Ibu. Gitu. Jadi bisa disimpan langsung. Nah, tapi sebelum itu saya batalin dulu sebentar ya Bapak Ibu. Jadi saya jelasin sedikit. Ternyata ini juga saya baru tahu ya, baru dapat. Ternyata kalau tabelnya kita copy dari Microsoft Word seperti ini, yang kita bikin di Word, kita copy, terus kita taruh sini, tampil ya Bapak Ibu, tadi tampil. Sebelumnya saya sudah coba gitu ya. Misalkan saya bikin tabel di sini, saya bikin tabelnya itu langsung di sini gitu, insert, terus bikin tabel kayak gini gitu, insert tabel misalkan seperti ini ya, kan ada tabelnya tuh Bapak Ibu. Nah, ini saya coba itu tadi tidak muncul soal yang di bawahnya gitu. Ini kita coba ya, misalkan di sini saya bikin tabel baru, pakai insert terus tabel, misalkan tabel seperti ini ya. Ini contoh aja deh, misalkan A, B, C, sini D, E, F. Oke. Berikutnya coba saya copy, terus masuk ke sini. Ini kita pilih bahasa Indonesia, kita paste. Nah, terus kita lihat. Di sini muncul, di sininya muncul Bapak Ibu, tuh ya muncul ya. Soal namanya muncul. Tapi begitu diimport tadi nggak muncul. Tadi saya coba lagi ya. Nah, ini tuh ya, soal 6-nya hilang gitu. Jadi Bapak Ibu untuk yang membuat tabel, bagi Bapak Ibu yang soal itu tabelnya, sebaiknya Bapak Ibu bikin tabel di Microsoft Word dulu seperti ini, terus tinggal di copy aja ya, klik copy, terus nanti tinggal di paste di template ini gitu ya, seperti yang tabel yang ini. Nah, tabel yang ini kita hapus saja seperti ini ya, kita hapus. Nah, selanjutnya kita coba copy kembali, terus kita paste di sini, kita ganti bahasa Indonesia ya, kita pilih bahasa Indonesia, kita paste di sini. Nah, setelah itu kita cek kembali, ininya kita hapus dulu. Nah, kalau sudah import, nah ini muncul ya, muncul. Jadi untuk soal-soal yang nanti ada akuntansi, mungkin kayak soal akuntansi dan lain-lain, itu sebaiknya tabelnya itu bisa di copy paste dari Microsoft Word. Jadi bikin di Microsoft Word dulu ya, terus dipindahin ke template, di copy terus ke paste, dipastekan ke template, atau pakai gambar itu bisa ya. Kalau sudah seperti ini tinggal disimpan. Nah, nanti di sini akan muncul tulisan jumlah soal 6 ya, sesuai ya, ada 6 soal. Terus jumlah jawaban 30. Kenapa 30? Karena di sini ada optional jawabannya ada 5, A, B, C, D, E. Jadi satu soal ada 5 jawaban. Jadi 5 dikali 6, jawabannya 30 gitu ya. Terus tinggal kita oke. Nah, setelah itu untuk mengecek soalnya, pilih menu daftar soal. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu pilih mata pelajarannya apa. Karena tadi kita input di bahasa Indonesia, kita klik bahasa Indonesia. Dan nanti soalnya akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Dan ini bisa kita edit kembali kalau misalkan ada yang kurang-kurang seperti itu ya.
Kalau bisa ada yang kurang-kurang bisa diedit. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, berarti tugas Bapak Ibu dalam mengimport soal sudah selesai. Jadi tinggal tugas saya saja yang melanjutkan dari yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi saya tinggal bikin jadwal ujiannya sesuai dengan mapel dan soal yang sudah Bapak Ibu buat. Mungkin tutorial dan cara input soalnya seperti itu ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau tanyain, bisa langsung saja tanya ke saya. Mungkin seperti itu dulu ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.